Bahan bisa kirimkan ke grup. Ya, silakan mulai presentasinya kelompok 3. Ini mau nunggu orang dulu ya, Pak? Gak usah, tidak perlu nunggu. Kita bisa mulai aja duluan, nggak apa-apa. Soalnya Zoom kita terbatas 40 menit. Oke, baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, langsung mulai. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Nikolas. Kami dari kelompok 5. Di sini ada saya Wirianto, ada Kelvin Wijaya, Wilson Lai, Osvaldo, Silvana Kartika, dan juga Stefani William. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kita yang berjudul akuntansi multinasional. PPT-nya muncul nggak, guys? Iya, muncul. Bergerak sekarang. Oke, ya deh. Oke, di sini ada bisnis multinasional Microsoft. Nah, jadi Microsoft itu didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Pada tahun 1980, Microsoft itu bekerja sama dengan IBM, dan pada tahun 1981-nya perusahaannya itu merilis versi pertama Microsoft DOS untuk PC IBM. Tahun 1983 merupakan tahun besar bagi Microsoft dengan dirilisnya multi-tool Word. Kemudian Microsoft Word membuat versi pertama Microsoft Windows, yaitu Windows 1.0, dirilis 2 tahun kemudian pada tahun 1985. Ketika Microsoft go publik pada tahun 1986, sahamnya mulai diperdagangkan dengan harga 21 US dollar dan ditutup pada hari pertama tahun 1986. Bentar guys, salah, sorry. Dan ditutup pada hari pertamanya sekitar 28 US dollar. Menariknya, masing-masing saham asli yang dikeluarkan oleh tahun 1986 ini akan bernilai lebih dari 18.000 US dollar pada tahun 2017. Di bulan Juni 2020,
kapitalisasi pasar Microsoft mencapai sekitar 1,54 US dollar triliun, dan Bill Gates secara pribadi bernilai sekitar 98 US dollar miliar. Lanjut ininya. Oh, Stefania belum masuk guys, jadi saya gantiin sebentar ya. Melakukan bisnis di pasar global. Banyak perusahaan besar dan kecil bergantung pada pasar internasional untuk memperoleh barang dan untuk menjual produk dan jasa mereka. Setiap hari, pembisnis itu membawa cerita tentang pengaruh dari aktivitas ekspor dan impor terhadap ekonomi Amerika Serikat dan aliran modal yang besar di antara negara-negara besar dunia. Laporan ini sering menyebutkan perubahan nilai tukar mata uang utama dunia seperti dolar melemah sekarang dolar melemah sekarang terhadap yen. Betul, next. Berikutnya adalah masalah akuntansi. Akuntansi harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar AS dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan pemindahan mata uang asing atau pencatatan piutang utang yang didominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Oleh karena laporan keuangan dari hampir semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam rupiah sebelum dicatat dalam pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing dalam setara nilai rupiah sebagai penjabaran atau translasi. Keempat itu transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing, utang dan piutang yang timbul dalam transaksi mata uang asing dengan entitas luar negeri harus diukur dan dinyatakan dalam mata uang asing. Harus diukur dan dinyatakan oleh entitas as dalam mata uang yang digunakan untuk pencatatan akuntansi, yaitu rupiah. Kurs yang relevan bagi penyelesaian transaksi dalam suatu mata uang asing adalah kurs tunai dalam kurung spot rate pada tanggal penyelesaian. Pada tanggal diselesaikannya utang piutang dalam unit mata uang asing harus disesuaikan dengan nilai setara rupiah saat itu. Jika laporan keuangan disusun sebelum utang atau piutang dalam mata uang asing dilunasi, maka saldo akun utang piutang tersebut harus disesuaikan pada tanggal neraca dalam setara rupiah menggunakan kurs sekarang current rate. Gambaran umum atas akuntansi yang harus di transaksi impor dan ekspor dalam mata uang asing secara kredit itu ada tanggal transaksi, tanggal neraca, dan tanggal pelunasan. Selanjutnya. Nilai tukar mata uang asing. Sebelum tahun 1972, sebagian besar mata uang dinilai dari standar logam emas yang mempunyai nilai tetap secara internasional setiap onsnya. Namun pada tahun 1972, sebagian besar negara menandatangani suatu perjanjian yang memperbolehkan nilai mata uang mereka mengambang.
Berdasarkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut, kurs mata uang asing ditentukan setiap hari oleh pedagang mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Beberapa negara seperti Cina menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Kurs resmi ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perusahaan yang beroperasi di luar negeri perlu berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut untuk memastikan bahwa perusahaannya telah memenuhi setiap ketentuan pembatasan pertukaran mata uang asing. Untuk kesimpulan, jadi akuntansi internasional adalah akuntansi yang membuat transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di tiap-tiap negara, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi antar negara. Akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Transaksi mata uang asing, foreign currency transaction, perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang didenominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam standar akuntansi keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing merupakan nilai tukar yang dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi uang asing diatur dalam standar akuntansi keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 dan PSAK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Kurs itu adalah rasio pertukaran dua mata uang asing. Kemudian ada beberapa kurs yang digunakan. Yang pertama itu kurs spot atau biasa dikenal dengan spot rate, kurs tunai berlaku pada tanggal transaksi. Kemudian ada kurs sekarang, yaitu kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga, forward rate, kurs tertentu yang disepakati dengan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Sekian dari kelompok 3. Apakah jika ada pertanyaan, mohon dapat dipertanyakan. Ya, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Baik, ini tentang mata uang asing dalam akuntansi multinasional ya. Kalau perusahaan di bidang, kalau perusahaan yang besar, sering kita jumpai dia lebih dari satu negara ya. Contohnya seperti Microsoft, Google, Coca-Cola juga lebih dari satu negara semua. Dan setiap negara aturan akuntansinya berbeda ya. Selain aturan akuntansi berbeda, mata uangnya juga berbeda. Makanya tadi ada sempat terdengar istilah translasi. Itu translate ya maksudnya. Kita mens-translate laporan keuangan kita sesuai dengan bahasa akuntansinya di negara tersebut. Kalau di Indonesia itu memang PSAK 10 yang jadi patokannya. Oke, yang ingin bertanya silakan berikan pertanyaan di grup WA. Untuk selanjutnya,
Kelompok yang berikutnya boleh presentasi di Zoom ini. Kelompok 3 silakan ini dimatikan share screen-nya. Oke, silakan kelompok 5. Bentar Pak, lagi coba share screen. Oke. Ya, aku nih jam 7 siap Zoom-nya nih, jadi biar bisa cepat perang air. Sebenarnya kita nggak perlu lagi, tapi ini untuk cadangan kan? Sudah bisa Juliana? Bentar Pak, bentar. Ini lewat HP ya? Bentar. Iya Pak, lewat handphone. Layarnya kecil sekali. Bisa minta bantu temennya nggak ya? Ya kamu zoom gitu nggak bisa nampak full juga layarnya.
Coba teman yang lain bisa bantu saya screenkan untuk kelompok ini. Teman yang lain yang pakai laptop. Sambil menunggu, yang lain berikan pertanyaan lewat grup WA ya. Udah, ini saya aja yang saya screenkan. Apa sudah terlihat Oke, di Pak. layar? Saya. Nah, Udah, oke. Pak. Ya, silakan dimulai. Kami dari kelompok 5. PPT kami menjelaskan tentang pelaporan segmen dan intern. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya Felix Kesrian. Saya Jessica Putriani. Saya Genediso. Saya Wilber Penardi. Kamu siap-siap buka nih. Orang buka cepat. Dia mau pergi beribadah dan pergi. Pak, boleh slide kedua? Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen. Segmen merupakan suatu hal yang dipandang untuk memenuhi kebutuhan para pengguna pada suatu laporan. Selanjutnya,
Lagi beres dan main. Akhirnya sekarang. Ini slide sebelumnya atau lanjut ya? Iya Pak, slide ini Pak, benar Pak. Oke. 3 alternatif. Divisi geografis, segmentasi yang didasarkan pada letak geografis mungkin sangat informatif bagi perusahaan. Divisi lini produk atau industrial merupakan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan profitabilitas, tingkat risiko, dan peluang pertumbuhan. Yang ketiga, divisi berdasarkan struktur intern pengendalian. Selanjutnya, Oh, udah. Punya main yang bagus. Di sini ada definisi segmen usaha dan segmen geografis. Yang segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan. Selanjutnya ada faktor-faktor definisi segmen dan segmen geografis. Saya akan menjelaskan tentang faktor definisi segmen. Definisi segmen ini ada karakteristik produk atau jasa, karakteristik proses produksi, jenis atau golongan pelanggan, atau produk atau jasa, metode pendistribusian produk atau penyediaan jasa. Terakhir, jika praktis, karakteristik iklim regulasi, misalnya dalam perbankan, asuransi, dan public utilities. Yang kedua ada faktor segmen geografis. Yang pertama itu ada kesamaan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua, hubungan antar operasi dalam wilayah geografis berbeda. Yang ketiga, kedekatan geografis operasi. Yang keempat, risiko khusus yang terdapat dalam operasi di wilayah tertentu. Yang kelima, regulasi pengendalian mata uang. Yang terakhir ada risiko mata uang. Selanjutnya ada definisi pendapatan, beban, hasil, aset, dan kewajiban segmen. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan segmen. Pendapatan segmen adalah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan secara langsung, dapat dikaitkan dengan suatu segmen dan porsi yang relevan dari pendapatan perusahaan customer. Yang kedua ada beban segmen. Beban segmen adalah beban aktivitas operasi suatu segmen yang secara langsung dapat dikaitkan dengan segmen tersebut dan porsi relevan beban yang dapat dialokasikan secara rasional kepada segmen tersebut. Ketiga ada aset segmen. Aset segmen ini adalah aset operasi yang digunakan segmen dalam aktivitas operasinya dan dapat dikaitkan secara langsung dengan segmen tersebut atau dialokasikan ke segmen tersebut secara rasional. Terus ada aktiva yang dimanfaatkan oleh 2 atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi yang layak. Kewajiban biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau karena dipandang meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan hasil operasi. Selanjutnya ada tujuan peraparan segmen. Tujuan peraparan segmen ini merupakan peraparan segmen untuk menetap prinsip-prinsip peraparan informasi keuangan berdasarkan segmen, yaitu informasi tentang berbagai jenis produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan berbagai jenis produk atau jasa. Selanjutnya, Pak. Ya, sudah diganti slide-nya.
Laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, tribulanan, atau periode lain. Baik Pak, sekian dari kelompok kami. Jika ingin yang bertanya boleh via grup WA ya. Terima kasih. Oke, ini tentang pelaporan segmen dan interim. Silakan teman-teman baca materinya yang sesuai di grup. Kemudian berikan pertanyaan lewat grup WA, tapi kalau bisa yang kelompok tadi diselesaikan dulu pertanyaannya ya, biar gampang kita bacanya. Ini masih 2 pertanyaan ini. Silakan kelompok lain berikan pertanyaan ke kelompok 3 terlebih dahulu ya. Biar kelompok 3 selesai jawab, baru kelompok 5 yang dikasih lagi pertanyaannya ya. Kemudian Zoom kita juga sudah mau habis, jadi kita lanjut by grup WA saja ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Ada Pak. Oke, kalau begitu kita akhiri Zoom kita malam ini. Kita lanjut di grup WA. Terima kasih, selamat malam. Recording stopped.